Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Pengaruh Iklan Scarlet di TikTok terhadap keputusan pembelian survei pada kalangan perempuan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Di sini ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Latar belakang. Pada saat ini, berbagai bidang industri dan kehidupan mengalami kemajuan dan perkembangan yang begitu cepat akibat adanya globalisasi termasuk di bidang teknologi komunikasi. Hal ini memudahkan perusahaan untuk dapat berkomunikasi dengan para konsumen dalam memaksimalkan kegiatan pemasarannya. Salah satu sarana pemasaran yaitu iklan. Iklan merupakan sumber pengetahuan baru tentang suatu brand yang memiliki potensi untuk meningkatkan nilai dari suatu brand. Maka dari itu, iklan sangat diperlukan bagi perusahaan meskipun perusahaan yang sudah memiliki bercitra brand yang sangat baik. Nah, pada saat ini, perusahaan dituntut untuk lebih agresif dan berani mengambil keputusan dalam menghadapi persaingan bisnis yang begitu ketat. Perusahaan juga harus memiliki strategi lebih unggul dari para pesaing. Di era digital seperti ini, salah satu media sosial yang sangat efektif dan salah satu alat promosi yang cukup praktis dan efektif yaitu TikTok. Dengan melalui TikTok, perusahaan dapat melakukan promosi tanpa mengeluarkan biaya serta dapat menjangkau konsumen secara luas. Salah satu perusahaan yang menjalankan strategi promosi melalui TikTok yaitu Scarlett. Scarlett merupakan produk kecantikan yang dapat mencerahkan kulit karena mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat bagus untuk membuat kulit lebih cerah. Selain itu, Scarlett juga memiliki sertifikasi BPOM yang berarti semua produk Scarlett sudah teruji secara klinis sehingga tidak akan membahayakan kulit penggunanya. Scarlett telah dipercaya masyarakat Indonesia dari berbagai rentan usia dan kalangan. Ratusan ribu pelanggan telah membuktikan hasil dari berbagai macam produk Scarlett, seperti shower scrub, hand body lotion, facial wash, hingga sisal shampoo and conditioner. Dengan hadirnya iklan Scarlett di TikTok ini memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Sebelum melakukan pembelian, konsumen akan melakukan pengenalan kebutuhan, pencarian informasi mengenai produk, evaluasi informasi yang akan menghasilkan keputusan pembelian. Meningkatnya taraf hidup masyarakat dan perkembangan sangat mempengaruhi banyak hal, seperti kebutuhan gaya hidup, keinginan yang semakin meningkat dan beragam termasuk penggunaan produk kecantikan yang sudah menjadi gaya hidup kebanyakan remaja pada era modern seperti saat ini. Produk kecantikan seolah menjadi kebutuhan primer bagi sebagian kaum wanita. Hal ini memberikan peluang produk industri kecantikan di Indonesia termasuk Scarlett. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya akan meneliti mengenai fenomena tersebut. Remaja yang akan diteliti yaitu perempuan mahasiswi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Maka dari permasalahan di atas, peneliti akan meneliti dengan judul Pengaruh iklan Scarlett di TikTok terhadap keputusan pembelian pada kalangan perempuan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, selanjutnya ada rumusan dan tujuan. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana iklan Scarlett di TikTok dalam keputusan pembelian oleh perempuan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, bagaimana keputusan pembelian produk Scarlett oleh perempuan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh iklan Scarlett di TikTok terhadap keputusan pembelian oleh perempuan ilmu komunikasi di Universitas Negeri Jakarta. Dari rumusan masalah tersebut pasti ada tujuan, yaitu untuk mengetahui iklan Scarlett, untuk mengetahui keputusan pembelian, dan untuk mengetahui apakah ada pengaruh iklan Scarlett di TikTok. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu penelitian akademis dan praktis. Akademis ini diharapkan sebagai bahan perkembangan kajian ilmu komunikasi, khususnya periklanan, mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian, serta dijadikan bahan acuan untuk penelitian selanjutnya. Nah, manfaat penelitian praktis ini ada
bermanfaat bagi para praktisi untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian. Selanjutnya ada landasan teori. Nah, landasan teori di sini berisi kajian literatur. Di kajian literatur ini merupakan penelitian sebelumnya. Jadi di sini ada 10 penelitian sebelumnya dengan judul yang sama. Seperti contoh, pengaruh iklan terhadap keputusan pembelian apartemen Meikarta, pengaruh iklan terhadap pembelian sabun Lifebuoy, pengaruh terapan iklan WRP. Ini ada 10 kajian literatur. Selanjutnya, ada kajian teori. Jadi kajian teori di sini saya memakai periklanan. Periklanan merupakan proses komunikasi yang melibatkan sponsor tertentu, yakni pengiklan yang membayar jasa. Iklan juga memiliki sebuah lembaga yang disebut agen atau penggunaan media untuk memberitahukan kepada konsumen tentang sesuatu dan mengajak melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, pendapat beberapa ahli mengenai periklanan berdasarkan para ahli dapat disimpulkan bahwa bahwa iklan merupakan suatu bentuk komunikasi non personal mengenai suatu barang atau jasa maupun ide sponsor tertentu yang dikeluarkan hanya untuk kegiatan tersebut. Secara sederhana dapat didefinisikan bahwa pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat lewat media. Periklanan merupakan aktivitas promosi yang sangat dikenal oleh masyarakat konsumen. Hampir setiap saat konsumen mendengar atau membaca berbagai iklan baik di media cetak maupun di media elektronik. Selanjutnya ada kajian teori juga fungsi tujuan iklan. Dalam periklanan tanpa tujuan pastinya iklan tidak akan terarah. Maka dari itu iklan memiliki fungsi tujuan, yaitu sebagai alat komunikasi, menentukan standar bagi para pengambil keputusan, lalu menilai hasil yang diperoleh. Ketika sudah menentukan halayak, kegiatan iklan tersebut akan ditanggapi melalui hierarki efek. Adapun hierarki efek yang dimaksud yaitu terdiri atas awareness, evaluation, trial, adoption. Menurut Kotler, tujuan periklanan yang pertama memberikan menginformasikan pasar tentang produk barang, mengemukakan kegunaan baru sebuah produk dan menginformasikan harga pasar. Selanjutnya, di sini saya menggunakan teori AIDA. Seperti yang kalian ketahui, teori AIDA kegiatan pemasaran bertujuan untuk memenuhi keinginan dan target konsumennya. Dalam pemasaran sangat penting untuk memahami karakteristik si konsumen. Maka dari itu, berdasarkan teori AIDA, agar pesan tersampaikan secara efektif, suatu pesan harus dapat menarik perhatian, mempertahankan minat, menciptakan motivasi atau desire, meraih tindakan. Jadi di sini sudah seperti yang di PPT yang dijelaskan, attention merupakan suatu pesan harus dapat menimbulkan perhatian calon konsumen. Seperti tampilan iklannya dengan gambar atau tulisan yang menonjol, serta mudah diingat dan memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini menjadi tahap awal bagi perusahaan agar iklan tersebut dikenal oleh konsumen. Selanjutnya ada interest. Interest merupakan pesan yang disampaikan menstimulasi konsumen untuk mencari tahu dan mengamati lebih seksama. Dalam hal ini, konsumen melihat iklan dan mencari tahu mengenai informasi produk yang diiklankan. Desire. Desire merupakan keinginan yang timbul setelah tertarik terhadap suatu pesan, serta menciptakan motivasi untuk melakukan pembelian. Dari dua desire ini memiliki dua motif pembelian, yaitu secara rasional atau emosional. Kalau misalnya rasional ini lebih mempertimbangkan keuntungan ataupun kelebihan ataupun kerugian, serta emosional itu lebih pembeli akibat faktor emosional. Dalam hal ini harus dapat memotivasi serta merangsang emosional calon konsumen untuk melakukan pembelian. Selanjutnya ada action. Action merupakan tindakan yang terjadi setelah muncul keinginan yang kuat oleh konsumen yang akan mengambil keputusan. Dalam hal ini konsumen dapat melakukan pembelian atau mengabaikan iklan tersebut. Nah, di sini juga ada teori keputusan pembelian. Keputusan pembelian, seperti yang kalian ketahui, merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang. Keputusan memberi nilai sebagai suatu tindakan yang dilakukan konsumen untuk melakukan evaluasi terhadap seluruh alternatif yang ada yang timbul keinginan untuk membeli. Nah, di sini
Menurut Kotler juga ada dimensi keputusan pembelian, terdiri dari pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, dan perilaku pasca pembelian. Pengenalan masalah, proses membeli diawali dengan pengenalan kebutuhan, di mana pembeli mengenali beli produk ini ada masalah atau karena kebutuhan. Terus mencari informasi, yaitu merupakan tahap dari proses keputusan pembelian yang dapat mempengaruhi konsumen untuk mencari informasi tentang suatu produk. Dan selanjutnya perilaku pasca pembelian. Jadi setelah mereka membeli produk tersebut, ataukah konsumen merasa puas atau tidak. Nah, dari penelitian ini juga memiliki dua variabel. Variabel bebasnya itu iklan, dan variabel terikatnya itu keputusan pembelian. Bisa dilihat model penelitian iklan mempengaruhi keputusan pembelian. Nah, yang terakhir ada hipotesis teori. Hipotesis teori merupakan dugaan yang dimana terdapat pengaruh iklan Scarlett Whitening di TikTok terhadap keputusan oleh kalangan perempuan ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.